Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di video kali ini kembali lagi bersama saya Siva Fauzia. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas suatu peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan dunia transportasi. Apakah itu? Nah, kali ini kita akan berhubungan dengan dunia transportasi udara, yaitu adanya suatu berita naiknya harga tiket pesawat domestik pada tahun 2019 kemarin. Nah, teman-teman semuanya tahu kan kalau pariwisata ini sangat berhubungan erat dengan namanya transportasi. Nah, dengan adanya naiknya harga tiket pesawat domestik pada tahun 2019 kemarin, otomatis dunia pariwisata itu ikut melemah. Nah, di video kali ini kita akan mengetahui penyebabnya, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya naiknya harga tiket pesawat domestik pada tahun 2019. Nah, selain itu juga kita akan mengetahui pendapat dari mantan Menteri Pariwisata kita, yaitu Bapak Arief Yahya, dan juga menurut Bapak Presiden Joko Widodo. Oke teman-teman, selanjutnya kita simak videonya, apa saja sih penyebab terjadinya naiknya harga tiket pesawat domestik pada tahun 2019. Check it out. Dari Memperhub Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Kelas Ekonomi Nomor 72 Tahun 2019. Inilah beberapa kota dengan rute Jakarta ke tujuan bertarif tiket yang lebih mahal dari sebelumnya, diantaranya adalah Padang, Palembang, Semarang, Surabaya, Bali, dan Makassar. Nilai beberapa tarif di beberapa kota tersebut. Berikut ini tarif tiket pesawat dari maskapai LCC berbeda tipis dengan tarif yang ditawarkan maskapai full service seperti Batik Air atau medium service seperti Sriwijaya Air yang menawarkan harga sekitar 1,4 juta rupiah. Nah, Sobat Pariwisata, pada tahun 2019 yang diawali dengan berita mengejutkan mengenai harga tiket pesawat yang masih mahal meskipun musim liburan sudah selesai. Hal ini terlihat dari harga tiket pesawat yang lebih murah jika dibandingkan transit ke negara asing terlebih dahulu daripada menggunakan rute domestik secara langsung. Pada video kali ini akan dibahas faktor-faktor penyebab adanya kenaikan harga tiket pesawat khususnya untuk penerbangan domestik, yaitu diantaranya adalah faktor yang pertama adanya harga aftur, bahan bakar pesawat yang lebih mahal oleh PT Pertamina Persero lebih mahal dibandingkan harga aftur yang dijual di luar negeri. Ketua Indonesia National Air Carrier Association atau INACA mengatakan bahwa perusahaan penerbangan mengeluarkan biaya 10-16% untuk lebih banyak membeli aftur di Indonesia. Biaya aftur menjadi komponen besar dalam biaya beban operasional maskapai penerbangan, yakni sebesar 40-45%. Dan faktor yang kedua yaitu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah yang lemah akan berdampak pada leasing komponen pesawat di mana sebagian dilakukan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Dan leasing ini memiliki komponen sebesar 20% dalam suatu harga tiket pesawat dan tentu dapat berdampak pada kenaikan harga tiket pesawat. Faktor yang ketiga yaitu mahalnya harga tiket pesawat karena imbas dari musim liburan akhir tahun dan liburan sekolah. Harga tiket masih mahal mengikuti tarif peak season sebelumnya. Namun, tarif yang ditetapkan oleh maskapai penerbangan masih tidak melebihi tarif batas atas yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga konsumen seharusnya tetap mampu membeli tiket pesawat.
Faktor yang keempat yaitu adanya harga tiket pesawat yang tidak pernah mengalami kenaikan sejak April 2016. Banyak komponen harga tiket penerbangan seperti bahan bakar pesawat, nilai tukar dan gaji karyawan maskapai penerbangan sudah mengalami kenaikan sebesar 100%. Tak heran jika harga tiket pesawat mengalami kenaikan. Faktor yang kelima yaitu adanya kartel yang secara sepakat menaikkan harga tiket pesawat. Industri penerbangan nasional Indonesia yang dikuasai oleh dua pemain besar yakni grup Garuda Indonesia, yaitu diantaranya Garuda Indonesia, Citylink, Sriwijaya Air, dan Nam Air, serta grup Lion Air diantaranya adalah Lion Air, Batik Air, dan Wings Air. Dan kedua grup tersebut membentuk pasar oligopoli di mana hanya dua pemain besar dalam suatu pasar. Kedua grup tersebut dapat secara sepihak menaikkan harga tiket pesawat secara bersama-sama, terutama untuk rute-rute domestik yang tidak dilayani oleh maskapai internasional. Keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat saya, pelampung agar dikembangkan setelah Anda berada di atas table stone and your window shade is up. Thank you. Jadi penurunannya rata-rata 20 sampai 40, jadi rata-rata 30% penurunannya. Sejak kapan? Sejak Desember ya tahun lalu ya. Iya. Jadi sekarang year to date kalau penerbangan turun 22%, pariwisata turun 30% lebih besar. Artinya orang tidak hanya naik pesawat tapi juga naik ke kendaraan dan oke. Di pariwisata kita turun 30%. Nah, diharapkan inisiatif yang dilakukan oleh Kemenhub yaitu menurunkan tarif batas atas ini akan berpengaruh positif terutama menjelang Lebaran ini. Monopoli harganya jadi tidak kompetitif dibandingkan harga aftur di situ dengan yang di dekat-dekat kita terpaut kurang lebih 30% itu yang harus dibenahi sehingga kalau nanti harganya sama dengan negara lain ada yang namanya daya saing, ada competitiveness. Kalau ini diterus-teruskan, ya nanti pengaruhnya ke apa? Ke harga tiket pesawat. Nah, Pertamina kemarin laporan lesan kepada saya, untungnya sudah di atas 20 triliun kok. Tapi kalau udah monopoli ada yang mau masuk Pak? Apanya? Kalaupun nggak dimonopoli oleh Pertamina ada yang mau masuk? Banyak kalau yang mau itu kan ngantri lah kamu. Saya. Oke, nah teman-teman semuanya, tadi kan kita sudah mendengarkan dan mengetahui apa saja sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan adanya naiknya harga tiket pesawat domestik pada tahun 2019 kemarin, ya kan? Di antaranya adanya aftur dan juga nilai tukar rupiah yang kurang stabil dan juga harga tiket pesawat ini tidak pernah mengalami kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya, padahal gaji karyawan dari masing-masing maskapai itu mengalami kenaikan. Nah, otomatis mereka mau nggak mau menaikkan harga tiket pesawat. Nah, teman-teman, tadi juga kita sudah mendengarkan pendapat dari mantan Menteri Pariwisata kita, yaitu Bapak Arief Yahya, dan juga menurut Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, sekian dulu teman-teman informasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.